Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran bahasa Indonesia di tema 2, selalu berhemat energi. Pertemuan di KD 3.4 membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang didapat dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah yang berisi informasi tentang melaksanakan sesuatu. Misalnya, petunjuk penggunaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional, petunjuk pemakaian. Macam-macam petunjuk. Yang pertama, petunjuk memakai obat. Petunjuk memakai obat ini sangat penting karena apabila kita tidak membaca petunjuk pemakaian obat, kita memakan obat dan meminum obat yang melebihi dosis, maka akan berakibat fatal bagi yang meminumnya. Jadi, sebelum meminum obat harus dibaca dahulu petunjuknya. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat sesuatu ini menjabarkan tentang cara-cara membuat sesuatu, contohnya membuat kue, pembuatan prakarya, dan pembuatan lainnya. Petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu ini bisa saja yang dimaksudkan atau ditujukan untuk langkah-langkah melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya, kita mau menghidupkan kipas angin, itu ada langkahnya dan ada cara-caranya. Yang keempat, petunjuk arah dalam denah. Petunjuk arah dalam denah ini menunjukkan bagaimana, di mana tempat, di mana lokasi, atau sama saja dan hampir mirip dengan peta. Macam-macam petunjuk ini masih banyak lagi. Tapi Ustadz menjabarkan 4 dulu berhubung waktunya sangat minim sekali. Lanjut, teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2. Disampaikan atau disajikan secara berurutan atau sesuai dengan step by step-nya. Dari 1, 2, 3, dan 4 tidak atau salah. Kalau petunjuk menggunakan 1, 3, dan 4 itu salah. Jadi harus berurutan 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Bermakna ganda ini tidak memiliki arti atau maksud 2, jadi harus maksudnya 1. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu 1. Menggunakan tanda seru. Kita tahu lambang tanda seru seperti apa dan awal-awal kalimat di tanda seru seperti apa. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Yang ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah, seperti lakukanlah. Yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan, tolong, contoh jangan meletakkan itu di atas meja karena
berakibat terbakar seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya, contoh teks petunjuk penggunaan kipas angin. Yang pertama, colokkan stiker atau colokan ke stop kontak listrik kita. Pastikan listrik kita menyala ya. Colokan, tekan tombol on untuk menghidupkan kipas angin. Tombol on itu biasanya kalau petunjuk di kipas angin itu ada yang satu, on dan off digabung jadi satu. Bisa ditekan tombol on atau off itu. Selanjutnya, atur kecepatan angin sesuai kebutuhan. Kecepatan angin biasanya ada 1, 2, dan 3. Di kipas angin yang kita gunakan kadang-kadang 1 itu paling kencang atau paling besar, yang kedua itu sedang, yang ketiga itu kecil. Tetapi ada juga sebaliknya. Lalu, tekan tombol off untuk mematikan kipas angin. Ustadz sudah bilang tadi, kalau memang tombol off-nya itu sama, maka tombol on dan off boleh ditekan kembali untuk mematikan kipas angin. Yang terakhir, jangan lupa mencabut atau melepas stop kontak stiker dari stop kontak. Karena kalau tidak dilepas akan mengakibatkan kebakaran. Petunjuk lain seperti petunjuk pemakaian obat. Di sini ada Ustadz jelaskan. Petunjuk pemakaian obat, ini contohnya. Yang pertama, petunjuk pemakaian merupakan suatu tanda untuk memberitahu penggunaan suatu hal. Kamu harus mengetahui petunjuk pemakaian sebelum menggunakan sesuatu agar sesuai dengan penggunaannya. Yang ketiga, petunjuk pemakaian obat biasanya tertera di luar kemasan. Biasanya terdapat petunjuk berikut ini seperti berikut. Yang pertama, indikasi. Indikasi itu efek atau efek dari obat untuk menurunkan panas yang bisa menyebabkan kantuk, pilek, sakit perut, dan lain-lain. Aturan pakai, selalu ada aturan pakai di dalam petunjuk penggunaan obat. Karena obat-obatan biasanya kalau tidak dilengkapi petunjuk penggunaan obat, itu obatnya berbahaya. Maka harus dibaca dahulu petunjuk pemakaian obat. Yang pertama, contoh, berikan sesudah makan. Untuk anak 0-2 tahun itu 3 kali sehari, setengah sendok teh, dan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita hari pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan melafazkan lapas alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.